Still with me Nadia dan Syahdan, only on the finest things. Dan kami masih berada di Rabbani Sufi Institute dan kita sebentar lagi akan menyaksikan Whirling Dervishes. Sebelum kita melihat tarian itu, alangkah baiknya jika kita mengenal lebih dalam ya. Nah, sebenarnya asal muasalnya tarian Whirling Dervishes ini dari daerah mana dan digunakan untuk apa? Iya, kalau ceritanya sendiri, yang pertama kali melakukan gerakan whirling ini itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu khalifahnya Rasulullah SAW. Saat itu banyak cerita bagaimana beliau memulai tarian ini, tapi ada salah satu yang terkenal, yaitu ceritanya pada saat ada satu orang Badui yang bertanya sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Pertanyaan diulang sampai 3 kali, Rasulullah SAW belum jawab. Yang ketiga Rasulullah SAW tanya, "Emang apa yang kamu siapin? Modal apa yang kamu siapin untuk hari kiamat?" Orang Badui ini bilang, "Saya hanya punya cinta kepada dirimu ya Rasulullah." Terus kata Rasulullah SAW, "Cukuplah itu," sampai 3 kali. "Cukuplah itu, cukuplah itu." Nah, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling cintanya terbakar sama Rasulullah SAW. Mendengar itu, beliau sangat senang sekali sehingga perasaan senang ini nggak bisa dipendam lagi. Sampai akhirnya beliau berdiri dan melakukan gerakan putaran itu yang disebut Whirling Dervishes. Itulah pertama kalinya. Kemudian hilang nih setelah berapa tahun tarian ini. Dipopulerkan lagi oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Sama, padahal tidak ada literatur yang jelas antara keduanya, tapi Maulana Jalaluddin Rumi juga mengulang hal yang sama pada saat beliau ditinggal oleh gurunya dan beliau cinta mati sama gurunya karena menuju jalan Allah harus melewati para guru. Beliau juga melakukan putaran yang sama. Artinya tarian ini bukan mengada-ngada, artinya memang ilham spiritual yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ilham yang untuk kain kafan itu semua Maulana Jalaluddin Rumi yang buat. Nah, sekarang ini tarian ini tidak ada lagi yang tahu bahwa itu asalnya dari Sayyidina Abu Bakar sendiri, tapi orang tahunya itu dari Jalaluddin Rumi. Gitu ya. Dan untuk si Whirling Dervishes ini kan kalau saya tidak salah ya, sebelumnya diawali dengan sebuah upacara namanya upacara sema ya. Nah, itu bisa diceritakan itu kaitannya dengan si whirlingnya apa dan itu bagaimana persiapannya? Ya, jadi upacara sema ini, sema kalau dalam bahasa Turki atau bahasa Arab sama. Sama itu artinya mendengar. Nah, artinya sema sendiri itu untuk memulai, artinya untuk membuka, kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim dan tentunya ayat suci Al-Quran. Mulai dibacakan sholawat atau nat-i syarifnya itu dibacakan beserta dengan ney-nya. Mulai gerakan salam. Nah, salam ini para penari, para derwishnya ini memberi hormat kepada masing-masing bahwa mereka adalah satu. Kita bertiga atau berempat atau bersembilan, bukan 9 tapi satu. Kita menari untuk Allah dan kita semua sama-sama ciptaan Allah. Jadi upacara sema tersebut sebenarnya rangkaian tarian Whirling Dervishes dari awal sampai habis itu namanya upacara sema. Nggak ada yang ngomong di situ, kita cuma cukup duduk. Nanti Nadia cuma duduk dan ngelihat terjadinya upacara itu. Kita nggak ngomong, kita nggak ikutan macam-macam atau apa. Dan pendahuluannya kan dilakukan salawat dan juga puisi ya. Puisinya itu sendiri dalam bahasa apa dan maknanya itu untuk apa? Jadi sebenarnya ada persamaan. Jadi bisa sholawat, bisa puisi. Karena dua-duanya ini sebenarnya pujian cinta. Kalau semanya sendiri karena dipopulerkan oleh Jalaluddin Rumi, jadi semanya puisinya tuh dulunya bahasa Turki, yang kita biasa tahu sama namanya Divan Isyams atau Masnawi. Itu kitab-kitab Jalaluddin Rumi. Tapi untuk menimbulkan rasa itu bebas, kita bisa pakai puisi apapun dan yang paling umum dipakai di Rabbani Sufi Center ini adalah sholawat biasanya. Dia hanya recite sholawat tapi dibikin nada yang ngikutin irama ney-nya. Nah, itu biasanya lebih dapat rasanya kayak begitu. Nah, whirling itu kan gerakan utamanya kan adalah berputar. Itu berputarnya ke arah mana dan artinya apa? Nah, berputar yang sebetulnya adalah putaran yang hakiki, arti putaran spiritual itu adalah dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Kalau kita lihat, Nadia lihat gerakannya bumi berputar, rotasinya bumi itu gitu, kanan ke kiri. Bumi berputar, matahari juga berevolusi juga gerakannya sama. Nah, artinya seluruh galaksi itu berputar dengan arah itu. Nah, terus kalau kita lihat di Mekah tuh, orang tawaf di Ka'bah, itu juga dari kanan ke kiri putarannya. Nah, terus kalau Nadia ambil mikroskop tuh, lihat sel kita yang paling kecil, yang bentuk ukurannya itu udah atom, udah nggak bisa dilihat mata. Itu kalau dia tuh juga mereka berputarnya kanan ke kiri. Iya. Artinya counterclockwise. Jadi putaran itu maknanya bahwa semua ini seluruh jagat raya, alam semesta, badan kita sendiri semua
berputar dengan arah yang sama memuji Tuhannya. Artinya Tuhannya sama. Nanti ada lihat yang begini nih, gerakannya begini. Nah ini tangan kanannya dia menjabat tangannya Allah Subhanahu wa taala. Tangan kirinya itu dibagikan ke sekelilingnya. Jadi dia hanya sebagai penerus, artinya mediasi dari Tuhan kepada orang-orang di sekelilingnya. Ini juga membuktikan bahwa apa yang Allah bagikan itu juga buat saudara-saudara kita. Kita nggak bisa simpan itu buat diri sendiri. Hadisnya Rasulullah mengatakan setiap ilmu harus diamalkan, kalau nggak itu tidak akan berguna. Rahmat itu dibagikan pada sekelilingnya, jadi merasakan apa yang dirasakan si penari. Iya. Oke, jadi semakin penasaran nih mau melihat nih ya. Mungkin sudah siap, semuanya sudah siap, kita bisa Udah. kita lihat. Insya Allah ini kita di sini mulai semak. Oh, okay. Then so you stay with me only on the fine stage. Yep.